perkembangan Islam itu ada dua periode. Yang pertama periode Mekah, yang kedua periode Madinah. Kita lihat dulu periode Mekah dan kita lihat kawasan geografis Mekah dulu. Jadi secara geografis kota Mekah itu terletak di lembah, artinya dia dataran rendah yang dikelilingi oleh bukit-bukit. Sebelah timur itu ada namanya Bukit Abu Qubais atau Jabal Abi Qubais, terkenal dengan sebutan itu. Kemudian di bagian barat ada Bukit Qa'aiqah. Bukit Qa'aiqah itu berbentuk bulan sabit, sehingga dia nampak seolah-olah mengelilingi kota Mekah. Kemudian Mekah ini lembah yang sangat tandus, sehingga kondisi geografis pun mempengaruhi sikap orang yang ada di situ. Umumnya penduduk Mekah bertemperamen buruk, perilaku mereka cenderung lebih agresif, egois, keras kepala, serta tidak mudah menerima pendapat atau keyakinan orang lain. Sebelum kedatangan ajaran Islam, bangsa Arab, khususnya orang Mekah ini bisa disebut bangsa Arab pada umumnya itu bisa disebut Arab jahiliyah, karena mereka memang tidak punya moral, bukan tidak punya peradaban. Mereka sebenarnya bisa baca tulis, malah menulis syair itu sesuatu yang sastra yang sangat tinggi di Arab. Tapi mereka tidak punya ilmu tentang agama, tidak punya moral, tidak punya perilaku yang baik. Itu sebab dikatakan mereka jahiliyah. Kemudian di tengah terpuruk nilai dan norma itu, lahirlah manusia pilihan Nabi Muhammad SAW, yang kelak juga membawa jalan terang kepada mereka, bahkan mampu membawa perubahan besar terhadap akhlak manusia dan terciptanya peradaban yang luar biasa di muka bumi. Kemudian hadir Nabi Muhammad SAW membuat terjadinya kristalisasi pengalaman baru dalam dimensi ketuhanan yang mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat masa itu. Kemudian termasuk hukum-hukum pada saat itu. Lalu dalam perjalanan dakwah selanjutnya, Nabi Muhammad berhasil memenangkan kepercayaan yang dianut oleh bangsa Arab dalam waktu yang relatif singkat. Nabi Muhammad membawa dakwah Islam 23 tahun periode Mekah Madinah. Itu di Mekah itu kurang lebih 10 tahun. Nabi Muhammad mampu memodifikasi jalan hidup orang-orang Arab. Jadi hadirnya Nabi sedikit demi sedikit mampu mengubah budaya yang tadinya tidak bermoral, yang tidak pantas dilakukan oleh manusia berakal dan memiliki akhlak. Akhirnya budi pekerti mulia yang ditunjukkan oleh beliau pada akhirnya menghasilkan peradaban yang luar biasa pada zamannya. Ajaran Islam dibawa oleh Nabi Muhammad ini adalah sangat berperan penting dalam menciptakan peradaban. Bahkan itu adalah faktor pertama, yaitu aktornya langsung Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak hanya sebagai nabi, melainkan juga sebagai pengajar, pendidik, pemimpin, panglima militer, politikus, reformasi dan lain sebagainya. Jadi begitu kondisi geografis dan kondisi saat Nabi memulai dakwah pertama terhadap bangsa yang tanpa akhlak itu, yang dalam waktu singkat Nabi bisa mengubah keadaan menjadi bangsa yang berperadaban tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.